Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Pahriji dari kelas TIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan menjelaskan, lebih tepatnya itu mengerjakan ya. Nah, soalnya Anda adalah seorang teknisi komputer di perusahaan X. Anda diberi pekerjaan membuat skema jaringan di perusahaan tersebut. Ada 10 bagian di perusahaan tersebut yang harus terpasang komputer dan saling berinteraksi. Oke, di sini saya akan memilih menyelesaikan solusinya terlebih dahulu di aplikasi Microsoft Word supaya lebih mempermudah nantinya dalam pengeksekusian di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke, kita langsung lihat aja. Ini adalah solusinya. Oke, saya jelaskan. Di sini saya membuat 3 gedung dalam satu perusahaan supaya lebih mempermudah nantinya. Di gedung 1 berisi sebagai berikut. Oke. Ada server, router, switch, divisi 1, PC 1 atau klien-kliennya ini. Oke, kita lanjut aja ke aplikasinya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah membuat semua skemanya supaya lebih mempersingkat waktu. Oke, di sini kita akan fokus terlebih dahulu ke gedung 1. Pertama-tama saya akan menyambungkan semua perangkat komputer dan server ini ke switch. Saya akan skip sampai selesai. Oke, tadi saya sudah skip supaya lebih mempersingkat waktu saja. Ini yang terakhir. Oke. Setelah ini saya akan konfigurasi terlebih dahulu di routernya. Kita masuk ke routernya. Oke, sudah masuk. Oke. Kita di konfigurasi ini kita sudah diberikan. Nah, ini IP addressnya. Oke. Kemudian di 2 nya 192.168.10. Oke. Setelah selesai, saya akan langsung mengkonfigurasi ke servernya. Untuk gateway-nya tadi kita sudah tahu, gateway-nya adalah IP dari router dengan port 0/0. Maaf. Oke. Setelah sudah, kita masukkan IP address yang tadi adalah 10.1. Setelah sudah, kita akan mengkonfigurasi di DHCP supaya nanti klien-kliennya itu tidak harus disetting IP secara statik tapi secara dinamis supaya lebih mempermudah keaktifan. Dengan gateway tadi, kita gateway-nya terus ini. Oke, save. Oke. Udah. Nah, supaya mempermudah, kita cuman perlu klik DHCP. Nanti si klien ini meminta IP tersebut tuh. IP tersebut sudah ada kan terbuka. Untuk kelanjutannya sama seperti yang tadi, klien 1 sampai 9 ini setting
begitu. Saya akan skip untuk mempersingkat. Oke, klien semua sudah terkonfigurasi IP address-nya. Karena sudah, kita akan mengecek apakah mereka bisa saling berkomunikasi atau tidak. Oke, di sini sudah terlihat mereka bisa saling berkomunikasi. Kemudian kita cek ke router, ternyata bisa juga. Oke, yang terakhir. Oke, bisa. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi di gedung kedua. Sama seperti yang tadi, kita sambung-sambungkan dulu lewat kabelnya. Seperti gedung 1. Untuk mempersingkat waktu saya akan skip. Oke, tinggal satu lagi. Kita pasang 1. Nah, oh iya, saya lupa untuk mengkoneksikan router 1 ke gedung 2 supaya bisa berkoneksi nantinya. Masukkan. Sip, sudah. Nah, kita map dulu. Ini sudah. Nah, bagus. Kita masuk ke gedung 2 dengan seperti yang tadi, kita mengkonfigurasi terlebih dahulu routernya. Oke. Interface 01 tadi barusan 192.168.20.20. Oke. Untuk FA02 nya, 01 nya 192.168.30.10. Oke. Setelah selesai, kita akan mengkonfigurasi si servernya. Seperti halnya tadi, gateway ini adalah IP address dari FA, dari router port FA00 dengan IP address 1. Oke, maaf. Oke, sudah. Dengan untuk address-nya seperti ini. Address-nya tadi 192.168.10. Oke, salah sedikit. Sudah. Oke, sebelumnya saya minta maaf apabila karena mungkin nanti ya ada glitch atau gerik-gerik itu di recording saya, karena ya maklum spek yang rendah juga. Oke, setelah itu jangan lupa untuk mengkonfigurasi DHCP di servernya. On-kan dulu dengan gateway tadi. Oke, sudah save. Setelah save, kita setting di PC di klien 1 atau di klien yang PC 9 lah ya. Langsungkan saja. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan skip. Oke, saya sudah menyeting semua PC di gedung 1 dengan IP address secara dinamis. Jangan lupa kita cek apakah mereka bisa saling berhubungan atau tidak. Oke, bisa. Oke, bisa. Jangan lupa untuk ke. Oke, bisa. Sini itu sudah bisa. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke gedung yang ketiga. Ini skemanya untuk gedung ketiga. Oke, jangan lupa juga map. Nah, udah. Untuk gedung ketiga, kita juga jangan lupa untuk, cuma ada dua bagian ya. Yang pertama CEO, yang kedua presiden direktur. Oke. Untuk CEO kita menggunakan IP address secara statik karena ini adalah servernya. Oke, IP nya sekian. Oke, saya konfigurasi dulu ya. Jangan lupa juga sambungkan terlebih dahulu.
Nah, seperti ini. Untuk menghubungkan gedung 2 dan gedung 3, jangan lupa juga sambungkan routernya switch yang ada di gedung 3. Oke. Setelah sudah setelah tadi sudah, kita akan mengkonfigurasi si server yang ada di gedung 3 ya. Untuk gateway-nya jangan lupa ini adalah gateway-nya. Nah, yang ini nih. Ini adalah gateway-nya. Oke, sudah. Untuk address-nya tadi 192.168. Oke. Nah, jika sudah, yang laptopnya juga konfigurasi secara benchmark supaya lebih mudah, mempermudah saya. Maaf, saya lupa tadi, untuk yang DHCP ini belum saya setting. Maaf, lupa teknis. Oke. Nah, jika sudah, maka nanti akan bisa. Oke, di sini juga sering terjadi miskomunikasi atau lupa saat konfigurasi. Jadi kita harus lebih teliti lagi supaya lebih mengecek apakah benar sudah disetting atau belum. Kita cek. Bisa. Saya terhubung. Oke. Nah, setelah sudah, karena belum disetting DHCP dinamisnya, router secara dinamisnya, kita dari gedung 1 ke gedung 2 tidak akan bisa berkomunikasi karena belum disetting routernya. Oke, di sini saya akan menyeting routernya secara dinamis supaya lebih mempermudah. Nah, yang pertama kita akan setting di router 1. Untuk settingnya itu di RIP. Ini itu sama dengan router secara dinamis. Oke. Router ini itu berisi dari data IP dari semua IP address dari semua router. Nah, contohnya ini. Maaf. Nah, ini ada 4. Nah, jangan lupa ini. Nah, ini. Oke, kita setting saja langsung. Untuk router yang 1 itu ada 2 address ya. Yang pertama itu 10 titik. Nah, 0 itu sama dengan IP bawaannya. Tuh, 0 kan. Terus kemudian ada 20. Walaupun kita mengetiknya 1, nanti di sini akan secara otomatis 0. Kemudian yang ketiga 30. Kenapa kan di sini ada 2 ya? Maaf. Nah, tuh di sini ada 2, 20 dan 20. Ini sama saja itunya. Ininya. Gateway-nya jadi 1 saja. Tidak usah kedua-duanya. Oke. Setelah sudah, kemudian setting yang router 2-nya. Sama seperti tadi, masukkan. Oke. 10. Kemudian 192.168. Kemudian terakhir
sudah. Setelah sudah semuanya, kita akan mengecek apakah sudah masuk atau tidak melalui message biar lebih praktis saja. Oke, yang pertama kesini dulu, kemudian ini kesini, terus nah sudah bisa berkomunikasi dari gedung 1 ke gedung 2. Kemudian kita cek dari gedung 2 ke gedung 3 apakah sudah. Oke, dari gedung 2 ke gedung 3, nah ternyata sukses. Oke, ada satu cara lagi untuk mengeceknya lewat command from. Oke, kita akan langsung aja cek lewat command from di sini. Nah, kita akan mengecek apakah sudah bisa berinteraksi ke server di gedung 2. Oke, ternyata bisa dari gedung 1 ke gedung 2 bisa. Kemudian kita akan cek dari gedung 1 ke gedung 3 apakah bisa. Oke, jadi gedung 1 ke gedung 3 juga bisa. Kemudian kita cek dari gedung 2 apakah bisa. Kita ngeceknya lewat server. Kita cek dari gedung 2 ke gedung 1 2. Oke, bisa. Kemudian gedung 2 ke gedung 3 apakah bisa. Oke, bisa juga. Kemudian yang terakhir adalah gedung 3. Sama kita akan cek di command from. Kita lakukan ping. Ping ini adalah perintah jaringan apakah IP tersebut dalam satu jaringan atau tidak. Kita cek ke gedung 2. Oke, ada. Berarti ini terhubung dengan tulisan time ini TTL, berarti bisa berinteraksi. Oke, gedung 1. Oke, bisa. Oke, di sini kita sudah mengecek ternyata dari gedung 1 ke gedung 2 sampai gedung 3 sudah dapat berinteraksi satu sama lain. Berarti settingan kita sudah benar. Oke, untuk penutupan saya mohon maaf apabila dalam pembuatan recording ini terdapat kendala atau suatu hal yang tidak mengenakan bagi Pak dosen tentunya, karena ada sedikit malfungsi atau gerak-gerik di dalam recording saya. Maklum, karena laptop saya speknya hanya RAM 2 GB dan juga menggunakan prosesor AMD E1. Oke, sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.